Ya, jadi kita di sana. Oh my god. Kita di mana ini? Ya, jadi kita di biasalah. Kita di Indonesia adalah negara yang terdiri dari masyarakat yang plural dan multikultural. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan suatu proses sosial yang disebut dengan integrasi. Namun, tidak semua hal berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita. Masih banyak ancaman yang mengancam integrasi nasional Indonesia. Dan ini adalah hal yang penting bagi saya dan kita semua sebagai seorang siswa untuk mengetahui dan peduli akan hal itu. Ancaman terhadap integrasi nasional haruslah disikapi dengan tegas dan tidak boleh diabaikan. Kami di sini sadar akan pentingnya integrasi nasional itu. Karena menjaga integrasi nasional bukan hanya tugas pemerintah dan aparat keamanan saja. Namun, semua warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga integrasi nasional. Terutama kami, siswa-siswi MAN 2 Model Medan, sebagai penerus bangsa ke depannya. Kami harus benar-benar menjaga integrasi nasional, walaupun baik ancaman dari luar maupun dari diri kami sendiri. Berikut usaha yang kami sudah coba untuk melakukan proses menjaga integrasi nasional tersebut. Integrasi Adalah penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Jika dilihat dari makna politis, integrasi nasional adalah sebuah pengetahuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang akan membentuk suatu identitas nasional. Menurut Dr. Nazaruddin Samsudin, integrasi nasional adalah penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek, yakni aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Adanya integrasi nasional itu pasti ada faktor pembentuknya dan faktor penghambatnya. Yang pertama yaitu faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama itu ada perasaan senasib dan seperjuangan. Yang kedua itu adalah keinginan untuk bersatu. Yang ketiga itu adalah rasa cinta tanah air. Dan yang keempat itu adalah wujud ideologi nasional. Dan yang kelima adalah budaya gotong royong. Dan apa saja faktor-faktor penghambat terjadinya integrasi nasional itu? Yang pertama adalah masyarakat Indonesia yang beraneka ragam budaya. Tidak hanya budaya saja, namun agama juga. Jadi masyarakat Indonesia juga belum tentu bisa menerima hal baru yang menurut mereka itu mungkin tidak benar, dan mereka tetap mempertahankan budayanya sendiri. Yang kedua ada wilayah Indonesia yang luas. Jadi wilayah Indonesia yang luas juga dapat mempengaruhi proses terjadinya integrasi nasional. Yang ketiga adalah kuatnya paham etnosentrisme. Yang keempat adalah tidak meratanya pembangunan di Indonesia. Dan yang kelima atau yang terakhir itu budaya-budaya Indonesia itu mulai tergerus dan tergantikan oleh budaya-budaya asing dan sebagainya. Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak sekali suku-suku dan pulau. Seperti yang kita ketahui, pulau di Indonesia itu ada 17.000 lebih pulau. Dan tentu di setiap pulau banyak sekali suku yang berbeda. Dan bagaimana cara masyarakat bisa bersatu dengan adanya perbedaan suku tersebut atau ras dan lain-lain? Karena adanya integrasi nasional yang dapat mempersatukan seluruh perbedaan di Indonesia. Tapi apabila integrasi nasional itu terancam, maka persatuan itu akan hancur dan tidak akan bisa terbentuk lagi.
Dan apa yang mengancam integrasi nasional Indonesia? Ancaman terhadap integrasi nasional Indonesia dibagikan menjadi dua bidang. Yang pertama di bidang militer, yaitu ada agresi. Selanjutnya spionase, invasi, pelanggaran wilayah, aksi teror. Apa ancaman dari bidang non-militernya? Yaitu yang pertama ada bidang politik. Selanjutnya ada ancaman yang mengancam ideologi, ancaman yang mengancam ekonomi, ancaman yang mengancam sosial, dan yang terakhir, ancaman yang mengancam budaya. Dan apa saja contoh hal-hal yang dapat mengancam integrasi nasional di Indonesia? Dan berikut adalah contoh hal-hal yang dapat menjadi ancaman bagi integrasi nasional di Indonesia. Simak video berikut ini. Maksudnya cuplikan. Ya. Suatu hari ada sekelompok siswa yang ingin berkumpul dengan teman-temannya. Mana orang tuh bilang kali bi? Katanya mau ngumpul nggak jelas. Tah, orang tuh nggak jelas. Nah itu orang itu. Berapa? Lah, kami ada macet di jalan sikit tadi. Mana ada bacot kalian? Ya memang suka saya kan. Apa kabar kalian? Apa kabar? Biasa lagi. Mana tolong dulu. Kena. Jadi kita mau kemana ini kita Vicky? Bebas aku ikut aja sih. Kok jadi pikiran Bi? Jadilah. Iya, kau Faki kata kau nggak bisa, tapi kok bisa? Bisa ada udah aman dulu. Oh aman. Jadi kita mau pergi kemana ini? Nggak tahu. Kemana mau ya? Adalah kita nongkrong di tempat biasa itu aja Matador. Makanya duit duit kau. kau. Mahal kali Aku itu Kan duit kau. Masa? Bayarin Ya udah atau enggak? Yang di sana aja, yang dekat sana. Oh ya udah terserah. Itu kan murah sedikit ya kan? Terserah kalian aja. Kau bisa nggak Yok? Nggak tahu aku. Kau tahu kan banyak orang yang Jawa nggak jelas, kau kan juga sering nggak jelas. Jangan aja. Jadi kayak mana? Aku belum tahu. Kan Kalau nggak jelas sekali ya, Jawa. Gimana Jawa, lagi? Jawa. Jelas sekali. Jelas Memang- sekali kata bisa. memang- Iya. Semalam katanya bisa kau di. Sebelum-sebelumnya nongkrong kayak gini kan. Banyak kali apa tuh kebiasaan orang Jawa kalau kata mama. Iya. Nggak jelas. Itu cuman lagi namanya ada urusannya kan. Jelas bilang kau. Mana nih kita jadi nih? Dulu lah kalian aja lah dulu. Ya udah ya, kita lah pergi lah ya. Kalau Jawa nggak jelas sekali pun gua. Aduh, enak nih Jawa. Dan pertemanan mereka pun tiba-tiba ternodai dengan saling mengejek suku. Selanjutnya adalah Kamu nggak jelas nggak Sunda. Yang nggak jelas. Katanya mau datang juga yang kau kemarin nggak datang Iya, kau. kau pun sama aja, Min. Orang Sunda pun juga kayak gitunya. Kau suruh Kalau suruh Padang kau kayak itu. gitu ya. Tapi kan Sunda kayak gitu ya kan. Iya. Orang Sunda biasa. Iya kan? Ya udah yuk pulang yuk. Ayo pulang ayo. Tinggal aja nih Sunda. Ada Sunda. Sunda. Bocil kau ki. Sana kalian dah. Alah, pulang aja lah. Ini pun kau Sana kalian. Dah, jelas kau Sunda. dan pertemanan mereka pun hancur gara-gara ya gitulah pokoknya. Gara-gara diwarnai dengan ejek-ejekan suku serta ras. Tamat. Cuy. Rasisme. Salah satu ancaman integrasi nasional yang paling berpengaruh. Karena rasisme yang paling berpotensi untuk memecah bangsa. Seperti dalam video tadi, ada sekelompok orang yang sedang bersahabat, sekelompok teman, sekelompok siswa, yang awalnya bermain biasa-biasa saja, ingin berkumpul, tiba-tiba muncul bibit-bibit rasis yang mengatasnamakan suku, yang mengejek-ngejek suku. Rasisme ini juga bisa
mengejek agama atau ras. Tapi seperti dalam video tadi dia mengejek suku. Yang itu kalau didengar itu nggak enak gitu. Anak muda bangsa masih muda, tapi sudah maaf cakap rasis. Jadi orang melihat bangsa Indonesia, pemudanya banyak yang rasis katanya. Tidak enak lah, gak usah bergaul sama pemuda Indonesia misalnya. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya itu kembali pada diri masing-masing. Karena sikap rasis tumbuh berdasarkan pergaulan di sekitar kita. Carilah teman yang baik atau pergaulan yang baik. Ataupun jika ada teman kalian yang rasis kepada sesama temannya sendiri yang berbeda ras, agama, atau suku, itu dinasihati gitu. Karena rasis ini sangat berbahaya, apalagi kalau sudah membawa-bawa agama. Itu pasti orang menganggapnya sudah sepele gara dia melecehkan agamanya atau rasnya. Makanya itu haruslah memilih teman yang baik, dan ataupun kalau misalnya ya tadi ada teman yang rasis atau siapapun saja itu nasihati, jangan dimusuhi. Ya kalau misalnya dia sudah keterlaluan, itu mungkin bisa dilaporkan kepada pihak berwajib gitu. Jadi kembali lagi ke kita sebagai bangsa Indonesia, haruslah selalu menjaga toleransi, menghargai perbedaan ras, suku, agama, dan jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan rasis tersebut, karena itu bisa saja memperpecah atau memperhilangkan tali silaturahmi dalam kehidupan kita kepada sahabat kita atau teman atau siapapun itu. Suatu hari, pemuda bernama Tamim yang suka menyebarkan hoaks setiap harinya mulai beraksi lagi. Kali ini, dia membuat hoaks melalui status WhatsApp. Simak videonya. Siang-siang gini enaknya nyebar hoaks nih. Gimana kalau aku buat status ada yang meninggal ya? Biar mereka semua ini. Ntar aku buat. Pertama kita buat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita buat Alok yang meninggal tabrak truk. Oke, semoga diterima di sana. Nah, aku kirim ke Suah biar dilihat yang lain. Nah, udah terkirim. Semoga dilihat yang lain sama teman-teman. Setelah mengupload statusnya ke status WhatsApp, teman-temannya pun melihat, dan salah satunya adalah Arbi. Ini betulan si Alok meninggal. Jangan-jangan si Tamim nyebar hoax pula ini. Udah cek dulu lagi lah. Masih hidupnya dia. Saya bilang dia udah meninggal. Kita telepon ada dulu. Ada jelas Tamim ini. Aduh, lama kali dia. Ini kode ring siapa nih? Ntar aku angkat. Arbi, mungkin dia lihat SW aku. Apa Bi? Halo Tamim, itu si Alok meninggal betulan atau enggak tuh Tamim? Itu aku cuma hoax, nyebar hoax saja supaya kalian takut si Alok meninggal. Jangan gitu Mim, nanti kalau keluarganya lihat kayak mana Mim? Gak apa-apa lah sekali-sekali nyebar hoax. Lagi bosen aku nih di rumah. Kau namanya itu udah melanggar hukum Mim. Hukum apa? Gak usah sok-sok tahu kok Bi. Jangan gitu Mim, kita sebagai anak bangsa itu harus jadi penerus bangsa, bukan pemecah bangsa Mim. Gitu ya? Oh yaudahlah, ntar aku hapus lah SW ku. Ya udah hapus aja lah, dan bilang kau buat klarifikasi kalau itu hoax. Oh yaudah, ntar aku hapus SW ku. Aku juga merasa salah udah memberi atau nyebar hoax ke kalian. Yaudah, maaf ya. Oke, semoga kedepannya jangan kau buat lagi ya Mim ya. Oke sip, maaf ya Bi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Albi menasihati Tamim, Tamim pun tersadar dan tidak akan melakukan itu lagi untuk kedepannya. Selanjutnya, menyebarkan hoaks. Menyebarkan hoaks ini salah satu termasuk ancaman integrasi nasional yang mungkin paling berpengaruh. Karena apa? Karena melalui internet, melalui jaringan-jaringan ya tersebut, informasi dapat mempengaruhi seluruh bangsa, seluruh masyarakat bangsa, mau informasi apapun, mau informasi yang benar atau yang buruk gitu. Jadi misalnya nih, seperti dalam video tadi, menyebarkan informasi hoax gitu bahwa temannya meninggal, padahal tidak, dan itu bisa membuat orang lain percaya gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya masyarakat kita nanti banyak yang salah paham, atau nanti misalnya bahwa ketahuan itu sebenarnya betul, mereka bisa jadi berantem gitu, bisa jadi berantem, dan itu mengakibatkan perpecahan gitu, dan nanti bisa jadi tidak bisa bersilaturahmi lagi atau tidak bisa saling memaafkan. Makanya kita sebagai anak muda Indonesia, generasi bangsa yang insya Allah akan menjadi penerus dan pengubah bangsa ini menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya, kita harus menyatukan bangsa, bukan malah memperpecah bangsa. Teman-teman, itulah tadi contoh menjaga integrasi nasional. Jadi mudah-mudahan kalian paham setelah menonton video ini, dan jangan lupa kita sebagai anak muda bangsa haruslah berperan penting dan kalau bisa maju paling terdepan untuk membela integrasi nasional dan menjaganya dari ancaman-ancaman yang dapat merusak integrasi nasional tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.